Ja, uiteindelijk een lekkere middag inderdaad. We waren niet tevreden over de eerste helft, ondanks dat je 2-0 voor staat. Komentar mengejutkan datang dari pelatih Brisbane Roar, yakni Ruben Zatkovic. Ia mengaku takjub melihat gol keren dari Rafael Strijk. Dia langsung memprediksi striker timnas Indonesia itu bakal lebih menggila di masa depan. Rafael Strijk mencetak gol perdananya bersama dengan Brisbane Roar saat menjamu Sydney FC pada 1 November 2024 kemarin. Masuk di menit ke-70, striker timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol di menit ke-78. Mantan pemain Ado Den Haag itu dengan elegan melepaskan sepakan usai menerima umpan manis dari Thomas Waddingham. Gol itu sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi sayang, gol yang dicetak oleh Rafael Strijk belum bisa membawa Brisbane Roar meraih poin. Pasalnya, tim berjuluk The Roar itu harus kecolongan di menit ke-90 lewat gol yang dicetak oleh Jadon Kucharski. Alhasil mereka pun kalah tipis dengan skor 2-3. Terlepas dari itu, Zatkovic memberikan pujian setinggi langit kepada Strijk dan juga Waddingham yang mencetak gol pertama. Menurutnya, Rafael Strijk berhasil menunjukkan taringnya bersama dengan Brisbane Roar. Sebab dia tahu kalau strikernya itu juga tampil baik bersama dengan timnas Indonesia. Saya sangat senang untuknya Waddingham dan juga untuk Rafael, salah satu pemain baru yang kami miliki, kata Zatkovic. Dia, Rafael Strijk, belum banyak bermain di tim utama klub, lebih sering bermain di tim cadangan saat di Belanda. Namun karir internasionalnya dengan timnas Indonesia berjalan sangat baik, dan sekarang dia mulai menemukan permainannya di sini, tegas Zatkovic. Pelatih berusia 38 tahun itu sangat senang dengan performa Rafael Strijk. Zatkovic pun mengungkapkan striker 21 tahun itu memiliki potensi besar untuk terus berkembang bersama dengan The Roar. Secara mengejutkan, Sintayong mencoret Asnawi dan juga Hernando Ari untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Masih banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa keduanya tak dipanggil pelatih timnas Indonesia tersebut. Ya, Sintayong sudah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 dan juga 19 November 2024. Menariknya ada dua pemain langganan yang tidak masuk skuad, yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Hernando Ari. Sebelumnya, Asnawi memang dianggap tampil buruk saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun bukan karena hal tersebut dirinya dicoret. Asnawi tak dipanggil ke timnas Indonesia karena cedera usai mencetak gol kemenangan Port FC 3-2 pada pekan ke-10 Liga Thailand 2024. Port FC telah memberi pernyataan resmi soal cedera Asnawi tersebut. Pemain 25 tahun itu disebut mengalami cedera hamstring dan harus menepi 2 hingga 4 pekan. Hal yang sama terjadi dengan Hernando Ari. Sang kiper bersama dengan Malik Rizaldi cedera saat membela klubnya Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 2024. Kabar tak mengenakan itu juga diumumkan langsung oleh Bajul Ijo di laman Instagramnya. Kehilangan mereka berdua tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia menargetkan raih poin untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner dipastikan kembali berlaga pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Indonesia. Hubner akui telah pulih dari cederanya dan nyatakan tekad kuat untuk membawa skuad Garuda memetik raihan apik saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner sebelumnya absen pada 2 laga terakhir timnas Indonesia di ronde ketiga kalah melawan Bahrain dan juga Cina. Hal itu lantaran bek milik Wolverhampton Wanderers itu dibekap cedera pergelangan kakinya. Hubner akui bahwa ia kini telah pulih total dari cederanya tersebut. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu siap kembali merumput bersama dengan timnas Indonesia pada 2 laga ke depan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ia pun optimis Garuda petik poin penuh pada laga-laga tersebut. Saya telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini, tegas Justin Hubner. Saya sudah benar-benar tidak sabar untuk kembali membela timnas Indonesia. Sampai jumpa di GBK. Lanjut Justin Hubner. Pernyataan ini sontak jadi sorotan publik Jepang. Mereka mengingatkan untuk mewaspadai para pemain timnas Indonesia termasuk Justin Hubner. Adapun timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga-laga tersebut bakal tergelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harapannya semoga Justin Hubner tampil apik bersama dengan skuad Garuda.
dan tentu bisa membawa pasukan Sintayong meraih poin penuh saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada pengelola GBK untuk bersiap menjelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November dan melawan Arab Saudi 4 hari kemudian. Erick Thohir menginginkan bahwa rumput GBK ini nantinya dalam keadaan baik saat dua laga tersebut. Sebab rumput GBK seringkali mendapatkan kritik dalam dua pertandingan sebelumnya. PSSI tidak bisa mengerjakan semua. Fasilitas seperti GBK tidak dimiliki PSSI, ucap Erick Thohir. Itu keputusan pengelola GBK yang wajib memastikan lapangan dengan baik. Kami hanya mempersiapkan tim dengan baik, tambahnya lagi. Ya, namun saat ini tampaknya penampilan rumput GBK pun terlihat sudah membaik. Hal itu terlihat dari update unggahan akun Instagram pemain ke-12. Dalam unggahan itu bertuliskan, menurut Coach Justin yang mengecek langsung kondisi rumput GBK, saat ini kondisinya sangat baik dan bisa digunakan Tom Haye untuk selebrasi, tulis kapsen unggahan tersebut. Semoga sampai hari H kondisi rumput GBK benar-benar terjaga, tambahnya lagi. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini memberikan tanggapan terkait rencana timnas Indonesia yang akan mengirim skuad lapis kedua di ajang Piala ASEAN Cup 2024 mendatang. Ya, timnas Vietnam dan tim Merah Putih akan saling berhadapan di babak penyisihan grup ini nantinya, di mana keduanya tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar dan juga Laos. Namun Coach Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan skuad lapis kedua di ajang ini, di mana skuad tim inti akan difokuskan untuk ajang pertandingan putaran ketiga. Rencana Coach Sintayong untuk tidak membawa skuad terbaiknya ini ternyata sudah sampai di telinga Kim Sang-sik, di mana Kim Sang-sik mengaku telah mendengar informasi tersebut dalam sebuah wawancara. Saya telah mendengar informasi ini, kata Kim Sang-sik. Ya, terlepas dari itu, ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak memiliki ketakutan terhadap Indonesia. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah untuk tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, ucap Kim Sang-sik menambahkan. Ya, di sisi lain, Kim Sang-sik ini direncanakan akan hadir dalam laga tim Merah Putih di laga lanjutan putaran ketiga ini. Rencana tersebut didasari olehnya untuk memantau strategi Coach Sintayong yang menukangi timnas Indonesia. Dengan gagalnya timnas Vietnam lolos ke putaran ketiga ini, hal itu membuatnya akan melampiaskan kegagalan tersebut dengan meraih gelar Piala ASEAN. Kabarnya tidak hanya laga melawan Jepang saja yang akan dipantaunya, di mana laga melawan Arab Saudi juga masuk ke dalam kegiatannya selama berada di Indonesia nantinya, di mana hal itu diharapkan dirinya untuk bisa dapat mengetahui kelemahan timnas Indonesia. Saat ini banyak pihak yang menginginkan bahwa Kevin Dix bisa debut dengan timnas Indonesia secepat mungkin. Hal itu terutama ketika menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan bulan November ini. Ya, Kevin Dix diketahui saat ini masih dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun pergantian kepemerintahan ini membuat proses Kevin Dix masih belum bisa dikebut seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang kami sampaikan, ini masih proses bahwa pemerintahnya saja masih ini, tapi kami optimis Maret 2025, ujar Arya Sinulinga. Arya yakin bahwa pada Maret 2025 nanti, ketika timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain, Kevin Dix tentu diyakini telah bisa merumput. Ya, di sisi lain, Kevin Dix sendiri sempat mengaku masih bingung kapan dirinya bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakannya saat diwawancara oleh media Denmark. Belum, karena ini masih proses negosiasi. Saya tidak tahu seberapa cepat itu akan tuntas. Anda tahu birokrasi butuh waktu, kata Kevin Dix dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu. Ya, kemudian Kevin Dix pun berkelakar jika debutnya bersama timnas Indonesia bisa saja terjadi lebih cepat. Hal itu menurutnya tergantung seberapa besar keinginan PSSI untuk memainkannya, dan kita akan melihat seberapa cepat hal itu berjalan, tergantung seberapa besar mereka menginginkan saya bermain, jelas Kevin Dix. Proses Jairo Dewal, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, kini terpaksa mengalami hambatan karena adanya permintaan dari pihak agen yang memperumit negosiasi. Meskipun Jairo menyatakan kesiapan untuk membela timnas Indonesia, namun berbagai tuntutan tambahan dari pihak agen justru menjadi kendala yang signifikan. Tuntutan agen Jairo itu memaksa PSSI untuk melakukan negosiasi alot sehingga proses sang pemain tidak kunjung terjadi. Hal itu dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan yang mendapatkan informasi tersebut dari esko PSSI yaitu Arya Sinulinga. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Jairo sebenarnya sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia, namun agen sang pemain memiliki berbagai persyaratan tambahan yang menyebabkan prosesnya terhambat. Jairo sih oke mau, tetapi agen dia banyak permintaan, jelas Bung Ropan baru-baru ini. Ya, selain itu ia juga meluruskan soal kabar yang beredar terkait Jairo diproses pada bulan November ini, di mana menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Ada tali ulur dan mungkin kalau tersedia dia akan pada bulan Maret 2025, tambah Bung Ropan. Ya, tidak hanya Jairo, sosok Mauro Ziltra yang kabarnya juga akan diproses juga mengalami hambatan. Bung Ropan menegaskan bahwa kedua pemain ini kemungkinan besar baru bisa tersedia pada tahun 2025.
Herve Renard kini telah resmi menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan secara langsung oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosialnya. Ya, Herve Renard dikontrak menjadi pelatih timnas Arab Saudi hingga akhir 2025, di mana dalam kesepakatan itu ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Perancis tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan bahwa Renard akan langsung memimpin laga Arab Saudi untuk mempersiapkan mentas di 2 laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana terdekat Arab Saudi akan melawan Australia dan Indonesia. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyetujui pelatih asal Prancis Herve Renard. Ia ditunjuk untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis keterangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Mulai minggu ini, 27 Oktober 2024, Herve Renard akan mengemban tugas memimpin tim nasional. November mendatang, ia akan bersiap melakoni 2 laga melawan Australia dan Indonesia di laga kelima dan keenam, jelas Federasi Arab Saudi. Dengan begitu, ini akan menjadi periode kedua sang pelatih untuk menangani timnas Arab Saudi. Ya, masa transisi timnas Arab Saudi ini tentu tidak akan mudah bagi sang pelatih. Apalagi tidak sampai 1 bulan, ia harus menghadapi laga internasionalnya di laga lanjutan putaran ketiga. Hal ini tentu juga akan menjadi kesempatan besar bagi tim Merah Putih untuk meraih 3 poin, di mana tim Merah Putih ditargetkan meraih 3 poin dalam laga melawan Arab Saudi dengan pelatih barunya itu. Kabar terbaru kini datang dari Kevin Dix. Meskipun belum bisa dipastikan bisa tampil melawan timnas Jepang, tentu kehadirannya tetap menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Menariknya, Kevin Dix dikabarkan siap mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ya, baru-baru ini Ian Madsen mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang membuat fans timnas Indonesia heboh. Dalam postingannya, ia terlihat bersama saudara laki-lakinya. Wajah mereka yang khas Asia semakin menguatkan dugaan bahwa darah Indonesia mengalir di tubuh Ian Madsen. Ian Madsen sendiri adalah pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meskipun saat ini masih berjuang mendapatkan tempat di timnas Belanda, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu masih terbuka lebar. Apalagi jika ada ajakan langsung dari sesama pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mesilgers. Ya, Kevin Dix bisa menjadi sosok yang mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi Mesilgers sebelumnya ia juga memilih Indonesia setelah mendapatkan ajakan dari Kelvin Verden. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dan mendukung timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Jika Ian Madsen setuju, maka skuad Garuda akan semakin kuat. Posisi alami Ian Madsen adalah bek kiri, tapi ia juga bisa bermain sebagai winger kiri. Fleksibilitas ini tentu menguntungkan bagi Coach Sintayong dalam meracik strategi. Coach Sintayong diketahui pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya untuk membawa timnas Indonesia juara Piala ASEAN 2024. Pelatih 54 tahun itu pun bingung apakah trofi Piala ASEAN harus dimenangkan timnas Indonesia atau tidak, di mana ia pun kala itu meminta kepada pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar. Hal itu seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ataupun Piala Dunia, daripada pusing memikirkan gelar juara Piala ASEAN 2024. Jujur saya tidak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala ASEAN atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang ASEAN, kata Coach Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024 saat itu. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke ASEAN, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC atau FIFA, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sederet pencapaian sudah dicapai oleh Coach Sintayong. Namun ada satu kekurangan Coach Sintayong, yaitu belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala ASEAN 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala ASEAN U19 2022, Marcelino dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi pertanyaannya, apakah Piala ASEAN 2024 ini wajib dimenangkan oleh Coach Sintayong? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Namun anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengisyaratkan bahwa pihaknya membebaskan kepada Coach Sintayong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala ASEAN 2024 ini. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari klubnya, mengingat Piala ASEAN ini bukanlah agenda resmi FIFA. Pemain timnas Indonesia yaitu Elano kini mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama Pezuele akan segera diperpanjang. Ya, Elano sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga ini. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun itu dicoret oleh Coach Sintayong ketika skuad Garuda melawan timnas Cina, di mana ia tidak masuk ke dalam skuad tim Merah Putih. Sepulang dari timnas Indonesia, Elano juga masih mencari tempat utama di Pezuele, sebab dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walau demikian, Pezuele akan mengganjar kontrak baru untuk Elano
Iliano ini. Pasalnya kontrak Iliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Iliano Renders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan Petzwolde. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda itu Tidjani Renders mengambil langkah luar biasa, tulis laporan ADNL. Ya, dikabarkan bahwa Iliano ini akan memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini pun bangga dengan rencana perpanjangan kontrak bersama Petzwolde. Ini klub saya, tegas Iliano. Adapun Iliano kemungkinan masih akan dipanggil oleh coach Sintayong ke timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga ini, coach Sintayong mendapatkan kabar bahagia karena akan mendapatkan dukungan langsung dari warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapat setelah coach Sintayong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke GBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sport yaitu CK Song membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won atau setara 682.000 dan akan dibagikan secara gratis kepada para warga Korea Selatan di Indonesia. Dari sumber yang sama, CK Song membeberkan alasannya mengapa ia memenuhi ajakan coach Sintayong tersebut. Sejak Sintayong datang, rasa cinta orang Indonesia kepada Korea Selatan tumbuh, jelas CK Song kepada Yonhap News. Jika kita membentuk tim pendukung bersama dalam situasi seperti ini, saya berharap hubungan persahabatan antar kedua negara akan meningkat, kata CK Song. Ya, sebelumnya coach Sintayong menuturkan bahwa jika ada dukungan dari warga Korea Selatan kontra Jepang nanti, bisa saja akan memberikan magic sendiri terhadap timnas Indonesia. Meskipun Indonesia secara objektif lebih rendah dalam hal kekuatan, jika mereka menerima dukungan kuat dari Korea dalam pertandingan melawan Jepang, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga, kata coach Sintayong. Coach Sintayong kini menegaskan bahwa dirinya sudah hatam dengan kekuatan timnas Jepang. Hal itu karena timnas Jepang adalah lawan akrabnya sejak ia masih menjadi pemain profesional. Ketika masih aktif bermain, Coach Sintayong sudah sering melawan timnas Jepang. Hal itu wajar saja karena Korea Selatan merupakan satu kawasan dengan Jepang. Bahkan ketika menjadi pelatih, Coach Sintayong ini juga sempat mempermalukan Jepang dengan skor 4-1 di tahun 2017 silam. Sayangnya ketika bertemu lagi di saat sudah menjadi pelatih skuad Garuda, Coach Sintayong justru dipermalukan dengan skor 3-1. Kini Coach Sintayong akan berhadapan lagi dengan timnas Jepang di laga lanjutan putaran ketiga ini. Coach Sintayong pun mengakui bahwa Jepang adalah tim yang susah dikalahkan. Namun ia tidak gentar karena ia sudah hatam dengan kekuatan anak asuh Hajime Moriyasu tersebut. Jepang memang sulit dikalahkan, tapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, ucap Coach Sintayong. Ya, dengan pengalaman itu, skuad Garuda memang patut optimis sebelum pertandingan melawan timnas Jepang ini dimulai. Jordi Wehrman kini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial berkat dirinya yang baru-baru ini mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ya, Jordi Wehrman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi kala itu ia menolaknya. Alasan ia menolak untuk bermain di skuad Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu. Hanya saja tawaran itu datang. Saya sedang proses perpindahan klub, ucap Jordi Wehrman. Ya, saat ini Jordi berkarir di Madura United. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Jordi saat ini sedang mencari tahu bersama PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama PSSI saya sedang mencari tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Jordi Wehrman. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang ditulisasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga, imbuhnya lagi. Ya, Jordi menyebut bahwa ia pernah dikontak oleh PSSI. Nah, kini dirinya akan terus berhubungan dan karena bermain di Liga Indonesia, proses dirinya diharapkan bisa mudah. Pada 2022 yang lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kalinya. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami terus berhubungan dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya menjadi lebih mudah, ujar Jordi. Langkah pertama telah diambil. Sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, tegas Jordi Wehrman. Ya, Jordi Wehrman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya, di mana neneknya disebut berasal dari Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini diketahui meminta dukungan dari Komisi 10 untuk mempercepat proses Kevin Dix dan pemain lainnya untuk timnas Indonesia. Hal itu termasuk untuk timnas U20 dan juga timnas putri Indonesia. Ya, saat ini PSSI sedang memproses beberapa pemain, mulai dari Kevin Dix untuk timnas senior, Tim Gepen dan Yormark untuk timnas U20, Estela Lopati serta Ale Tomo untuk timnas putri Indonesia. Saya meminta dukungan dari Komisi 10, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses dari beberapa pemain
tersebut telah direkomendasikan oleh Dito Aritejo kepada Menteri Hukum dan HAM. Misalnya Kevin Dix dan calon pemain timnas putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat kepada Pak Supratman, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di timnas Indonesia U20 dan senior bisa sesuai target, jelas Erick Thohir. Ya, khusus untuk Kevin Dix, Tim Gepen dan Dion Mark, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk timnas Indonesia dan U20 di tahun depan, di mana diketahui Kevin Dix diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Sementara Tim Gepen dan Dion Mark diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 di Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijenders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Maes Hilgers and Eliano Reijenders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu, ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Maes Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung masa depan timnas Indonesia dan PSSI jika sudah tidak ada dirinya. Masalahnya saat ini hingga tahun-tahun ke depan timnas Indonesia tengah melakukan naturalisasi banyak pemain keturunan. Menurut Erick Thohir, program itu semua harus berjalan meski tidak ada dirinya. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di YouTube Liputan 6. PSSI harus siap juga saya tinggalkan kapan waktunya. Karena umurnya nggak tahu, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyontohkan saat menjadi Ketua Umum Perbasi, dia banyak melakukan perubahan. Perubahan itu pun masih terasa hingga sekarang. Terlebih, menurutnya selama pegang PSSI, Erick Thohir banyak melakukan bersih-bersih dan perbaikan di manajemen. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin, kan banyak yang udah nggak suka. Jadi saya sebagai ketua benar-benar merapihkan, mempersiapkan. Selama saya diberikan kesempatan memimpin, saya jaga. Pada waktunya paling angka fondasinya udah ada. Ya terserah para pemimpinnya mau nggak. Melakukan tadi, transformasi perbaikan terus-menerus. Tutup Erick. Emiliano Jonathans kembali mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia.
Winger Vitesse itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Bagi Jonathans, kans membela timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini, ungkap Jonathans. PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Miliano Jonathans memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Namun, PSSI belum buka suara soal kans menaturalisasi Jonathans. Yang terdekat akan dinaturalisasi saat ini adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Kevin Dix, bek berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen, tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan segera memperkuat lini belakang timnas Indonesia, menambah kekuatan dan pengalaman bagi skuad Garuda yang siap bersaing di level internasional. Proses naturalisasinya hampir rampung, dan fans Indonesia tentu tak sabar menantikan debutnya bersama skuad Merah Putih. Namun, ternyata tak hanya Kevin Dix, nama Jairo Ridwald juga santer diberitakan akan segera dinaturalisasi. Gelandang yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia tersebut dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSI. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara. Dari feeling saya, Jairo Ridwald bakal join. Teman saya di Belanda bilang dia sudah positif dihubungi PSSI, ujar Yusa Nugraha. Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi X DPR RI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, yakni Miliano Jonathans dan Pascal Struijk. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi X DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI, Dito Aryo Tejo, telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Saya minta dukungan dari Komisi X, banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Erick di Jakarta. Erick berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan, dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan, tutur Erick. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans kembali masuk Team of the Week Eerste Divisie atau salah satu pemain terbaik dari timnya, Vitesse. Team of the Week Eerste Divisie ini dalam kategori pekan ke-12. Dilansir Soccerway, Miliano Jonathans mengemas banyak gol. Ini merupakan capaian kedua Miliano Jonathans di musim ini. Pada 19 Oktober lalu atau di pekan ke-11 Liga, dia juga masuk Team of the Week Eerste Divisie. Bahkan sehari setelahnya, Miliano Jonathans pecahkan rekor Bertrand Traoré sebagai pemain yang cetak gol tandang di 5 laga beruntun. Dengan usia 22 tahun, Jonathans telah menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Belanda. 8 gol dalam 12 pertandingan adalah bukti nyata ketajamannya di depan gawang lawan. Tak heran jika Shin Tae-yong meliriknya.
Pemuda berusia 20 tahun itu pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar bisa membela timnas Indonesia. Dia mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Jonathans menilai, bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia mengungkapkan, keputusannya akan terjadi pada akhir musim nanti. Bek Leeds United, Pascal Struijk sempat mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang bek Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas Indonesia. Apalagi, pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia tertarik membela tanah kelahiran neneknya tersebut. Dalam wawancara pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Namun, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia, ujarnya. Pascal Struijk kini santer dirumorkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut usai Joel Piroe memberikan komentar di postingan kapten Leeds United tersebut.